Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam sapaan pagi GBKP Kelas Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan dan pelayanan kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Untuk itu saat ini berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itulah judul perikop kita yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah peristiwa yang mengejutkan. Suatu peristiwa yang langka dan membingungkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membasuh kaki adalah pekerjaan yang paling hina, yang biasanya dilakukan oleh budak-budak asing. Aksi dramatis yang dilakukan oleh Yesus ini adalah suatu hal yang tidak pernah mereka sangka gurunya, sang guru, melakukannya. Mereka tidak pernah bayangkan hal itu, dan mereka tidak pernah berharap gurunya suatu saat membasuh kakinya. Mereka merasa tidak layak sama sekali menerima layanan tersebut. Sehingga kita melihat ketika tiba giliran Petrus protes, "Tuhan, Engkau akan membasuh kakiku." Apa sebenarnya makna Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu? Yesus membasuh kaki murid-muridnya untuk memberikan suatu teladan mengenai kerendahan hatinya yang luar biasa. Ia mau menunjukkan bahwa dia rela merendahkan dirinya dan membiarkan seluruh dunia tahu betapa rendahnya dia, mau membungkuk demi untuk
mengasihi orang-orang kepunyaannya. Saudara, kita harus belajar dari sikap guru kita untuk menjadi rendah hati dan hidup dengan segala kerendahan hati kita dan menghargai saudara-saudara kita. Dan kita tidak menganggap rendah apapun selain dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan yang Kristus lakukan itu mengesahkan dan menegaskan perintah tersebut. Ketika Yesus berkata, "Jika Aku Tuhan dan gurumu melakukan hal ini bagimu, kamu juga harus melakukannya satu sama lainnya." Yesus memberikan teladan utama yang menjadi ciri khas hidup kerohanian bagi murid-muridnya dan juga bagi kita saat ini. Yesus tidak hanya memberikan teori-teori yang memberi murid-muridnya hanya mengerti sesaat, tetapi Yesus memberi contoh yang nyata. Inilah kerendahan hati dan juga awal dari sikap saling melayani. Ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Suatu perenungan bagi kita sebagai pengikut Yesus pada zaman ini. Mungkin sulit melakukan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Keegoisan kita sering muncul, membuat semua ajaran Yesus hanya sebagai atau sebatas yang tertulis dalam Alkitab. Jangankan melakukan perbuatan yang nyata, begitu sering cara pikir kita cenderung merasa hebat, membanggakan diri, lebih besar dari yang lain. Ibarat seorang yang berdiri di atas suatu bukit. Dia berdiri dan memandang ke bawah. Dia melihat begitu banyak orang, tapi dia melihatnya orang itu sangat kecil sekali. Dia bangga bahwa semua orang di bawah sana adalah orang-orang kecil. Dia tidak sadar bahwa orang yang di bawah sana juga memandangnya, melihatnya kecil. Demikian saudara. Ketika kita memandang kecil orang lain juga akan memandang kita kecil. Ketika kita juga tidak menghargai orang lain juga tidak akan menghargai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, merendahkan diri supaya bisa melayani. Saling membasuh kaki satu sama dengan lain. Itu berarti membungkuk sampai serendah-rendahnya supaya bisa saling mengasihi demi kebaikan dan keuntungan satu sama lain. Sekalipun kita tidak punya kewajiban atau keharusan apapun terhadap mereka itu, atau lebih dari itu, mungkin mereka lebih rendah dari kita. Dan mungkin mereka tidak sanggup untuk membalas jasa kita, perbuatan kita. Tapi teruslah melayani.
melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman-Mu yang mengajak kami untuk terus melayani dan melayani. Mampukan kami untuk melakukan firman tersebut. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat GBKP Cibinong dalam segala aktivitasnya. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya, berkati kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya. Terus berseru kepadamu bahwa Engkaulah Allah sebagai penyelamat yang sejati. Terus juga buat seluruh pelayan Tuhan, Pendeta Andreas Pranata Sembiring Melala beserta Nora, Pertua Diaken Nora dan Naras, juga seluruh pengurus persekutuan kategorial, pengurus perpulung Jabu-Jabu, panitia pembangunan gereja. Ya Tuhan, biarlah mereka sehati sepikir untuk menuntaskan tugas panggilan yang Tuhan embankan bagi mereka. Tuhan, kami hanya berharap tuntunan Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami. Biarlah kami menerusi perjalanan kehidupan kami hari ini dan seterusnya dalam damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam sehat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.